والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkah rahmat hidayah dan inayahnya dapat berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka sholat zuhur berjamaah dan juga kajian zuhur. Insya Allah akan dipimpin atau disampaikan oleh guru kita bersama Ustadz Foni Agus Setiawan. Alhamdulillah telah hadir dan memimpin sholat. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan kita, tercinta kita, idola kita, yakni Paduka Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, serta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Yang insya Allah kita semua yang hadir pada siang hari ini, keluarga besar kita, guru-guru kita, saudara-saudara kita semua yang mendapatkan syafaat lulus materi baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada hari ini insya Allah kajian zuhur akan disampaikan oleh Ustaz dengan tema menjaga semangat ibadah pasca Ramadan. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan kepada semua, amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul alam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma fashalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihil kiram, amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atihi tuflihun. Amma ba'du. Hadirin jamaah salat zuhur ya, Pertamina, para staf ya, para pegawai Pertamina FP Cepu yang insya Allah ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama ya, izinkan saya mengucapkan taqabbalallah minna wa minkum siyamana wa siyamakum wa kullu amin antum bi khair ya insyaallah ya. Amin ya, semoga Allah menerima ibadah kita ya, ibadah siam kita ya, ibadah qiyam kita selama bulan Ramadan ya. Dan semoga ya Allah memberikan keistiqomahan ya kepada kita untuk menjalani 11 bulan lagi ke depan hingga berjumpa dengan Ramadan tahun depan ya. Amin. Baiklah hadirin rahimahullah ya. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah ya. Pada kesempatan kali ini ya kita masih diberikan kesehatan ya. Alhamdulillah ya, di langit-langit kita ya tidak tampak rudal-rudal ya. Ya, yang sedang berseliweran ya. Kalau kita lihat TV ya serem banget ya. Masya Allah ya. Mudah-mudahan ya Allah melindungi kita nih ya di Indonesia nih gitu ya, sehingga tidak terjadi yang seperti itu ya. Dan alhamdulillah ya, walaupun kita agak sedikit khawatir, sedikit cemas ya, bahwasanya harga-harga sudah mulai melambung ya. Nah, kemarin ibu-ibu bilang wah sekarang harga-harga udah naik ya, padahal Pertalite belum naik, yang nggak jadi naik ya, kata Purbaya nih ya, dijamin ya BBM subsidi aman sampai akhir tahun ya, tidak naik harganya. Tapi harga-harga yang lain sudah terlanjur naik ya. Nah, kemarin saya beli plastik katanya 10.000, sekarang 16.000 ya, jadi naiknya sudah 6.000 katanya ya.
Jadi nanti kalau beli bakso, ya, katanya beli batagor ya, kalau cuma beli 5.000 nggak dikasih plastik nih, ya, suruh bawa ompreng sendiri, ya bisa jadi begitu, masya Allah ya. Nah, jadi alhamdulillah ya, walaupun ya kita agak cemas-cemas di tahun ini, gitu ya. Ya, karena mungkin ya sampai harga rengginang pun naik ya, mungkin apa kacang terigu itu lewat Selat Hormuz semua kayaknya. Ya, diimpor sampai Indonesia ya, luar biasa ya. Oke, hadirin rahimakumullah ya ayyuhal muttaqun ya, wahai orang-orang yang bertakwa ya. Insyaallah amin gitu ya. Nah, ini tanpa terasa kan kita Ramadan ini sudah berlalu sekitar 2 pekan ya. 2 pekan lalu ya, Ramadan sudah meninggalkan kita. Nah, dan janji Allah di akhir surat Al-Baqarah 183 jelas ya, la'allakum tattaqun ya, supaya kalian menjadi orang yang bertakwa. Itu artinya kita diharapkan setelah lulus dari madrasah Ramadan ini jadi orang bertakwa. Makanya saya sapa ya jamaah semua dengan ya ayyuhal muttaqun. Hai orang-orang yang bertakwa. Nah, ya. Permasalahannya adalah ini kayaknya udah pantas belum saya jadi orang bertakwa. Ya. Nah itu ya. Kita di sini gitu ya sudah melalui berpuluh-puluh tahun Ramadan ya. Ya, ada yang mungkin sudah lebih dari 20 kali Ramadan ya. Ada yang sudah lebih dari 30 kali Ramadan. Ya, mungkin ada yang juga yang sudah 40 kali Ramadan lebih gitu ya semenjak akhir balik gitu ya. Nah, tapi apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Ya. Kalau belum, perlu berapa Ramadan lagi kita untuk menjadi orang yang bertakwa? Gitu ya. Padahal Allah sudah menjanjikan demikian. Ya, kalau kita menjalani Ramadan ya, dengan benar, melaksanakan siamnya, qiyamnya, ibadah-ibadah yang ada di dalamnya, ya, kita menjadi orang yang bertakwa begitu selesai Ramadan. Ya. Nah, inilah yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini ya hadirin rahimahullah gitu ya. Ini kata ulama ada 2 perumpamaan ya, 2 majazi ya. Orang yang berpuasa di Ramadan ya. Yaitu yang pertama adalah yang disebut dengan puasa ular. Dan yang kedua adalah puasa ulat. Ya. Jadi ular dan ulat itu juga harus berpuasa. Ya. Ular berpuasa ketika dia harus mengganti ya. Dia berpuasa antara ya 7 hari ya sampai 15 hari ya untuk mengganti kulit. Demikian pula ulat ya. Dia berpuasa juga ya 7 hari sampai 21 hari ya untuk berubah menjadi kuku. Keduanya sama-sama berpuasa. Ya. Tapi kalau ular berpuasa ya, dia ganti kulit. Selesai puasanya ya, cuma ganti baru ya. Namanya tetap ular. Enggak berubah ya. Tapi kalau ulat berpuasa ya, berubah jadi kopong-pong, selesai puasa menjadi kupu-kupu ya, menjadi sesuatu yang baru yang indah gitu ya. Nah, dibandingkan dengan asli awalnya ya. Kalau awalnya menjijikkan gitu ya kelihatannya gitu ya, nggak mau dipegang, tapi begitu setelah jadi indahnya gitu ya. Itu adalah majaz ulama perumpamaan orang yang berpuasa. Ada yang puasanya ya selama sebulan penuh itu gitu ya, puasanya cuma ganti kulit doang ya, yaitu ketika dia ganti bajunya dengan baju yang baru ya. Saya yakin ya semuanya udah pada beli baju baru ya, lebaran pada pakai baju baru gitu ya, pangling gitu ya, ya tapi casingnya doang yang diganti gitu ya, dalamnya nggak ganti ya. Itu puasa ular tuh. Tapi kalau puasanya ulat ya, dia berganti sesuatu yang baru ya, semuanya berubah dari aslinya ya.
dia lebih indah, ya, bagus, ya, bisa terbang ke sana ke sini, gitu ya. Nah, kita melihatnya juga senang, ya. Itulah puasa ulat, gitu ya. Nah, kata ulama, ya, kita harus puasa seperti puasanya ulat, jangan puasa ular, gitu ya. Kalau puasa ular ganti casing doang, ya, namanya tetap ulat, ya. Tapi kita harus puasa ulat, ya, berubah menjadi kupu-kupu, ya, sesuatu yang lebih baik, gitu ya, yang lebih indah, ya. Baiklah, hadirin rahimakumullah, gitu ya. Selama Ramadan, gitu ya, kita banyak sekali amal-amal yang kita lakukan, ya kan? Puasa, ya, sholat tarawih, ya, qiyamul lail, tadarus, yang nggak lupa, tadarus mungkin 1 hari 1 juz, ya, sampai tamat, ya. Ketika puasa juga, ya, biasanya kita dermawan, ya, nyumbang, ya, setiap taraweh lewat keropak masjid, sumbang, ya. Ada santunan yatim, gitu ya. Ada santunan untuk marbot masjid, ya, imam masjid, ya, gitu. Nah, ya, kita menjadi orang yang dermawan selama Ramadan, ya. Oleh karena itu, ya, sungguh, ya, beruntunglah orang yang menyempurnakan puasa Ramadan, ya, dan setelah selesai Ramadan dia tetap istiqomah dengan puasa, ya, mungkin puasa Senin Kamis, gitu ya, mungkin dia tetap berpuasa, meneruskan puasa, ya. Sungguh, ya, mujur, ya, orang yang bisa terus ya, sholat ke masjid, ya, selama Ramadan, dan dia meneruskannya, ya, begitu selesai Ramadan, ya. Sungguh beruntung, ya, orang yang ketika Ramadan, ya, dapat menjumpai malam Lailatul Qadar, ya, dan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, ya. Begitu indah, ya, ketika Ramadan hari-harinya bersama Al-Qur'an, ya, nggak lupa, ya, tidak ada 1 hari pun, ya, yang dia tidak membaca Al-Qur'an, ya. Nah, cobalah, ya, selesai Ramadan, ya, kebiasaan itu kita bawa, ya, walaupun, ya, cuma beberapa ayat, ya, baca Al-Qur'an, ya. Kita ingat, ya, begitu indahnya kita mengalami, ya, masa-masa Ramadan, ya, dengan mengisinya dengan ibadah, gitu ya, ibadah-ibadah yang mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Begitu indahnya, gitu ya, kita menghiasi diri dengan akhlakul karimah, ya, selama bulan Ramadan, ya, tidak melakukan hal-hal yang tidak terpuji, ya, tidak melakukan hal-hal yang tercela, ya, mulut dijaga, ya, pandangan mata dijaga, ya, lisan kita tidak menyakiti orang lain, ya. Maka jagalah itu, ya, setelah selesai Ramadan, ya, karena, ya, sebaik-baik amal, ya, adalah yang istiqomah, ya. Hadirin rahimahullah, kita tentunya sering, ya, mendengar kata istiqomah, gitu ya. Oh, kita harus istiqomah, ya, ya, harus konsisten, ya. Nah, mungkin ini sudah diulang-ulang, gitu ya, oleh ustadz-ustadz yang sama, gitu ya. Kita harus konsisten, ya, menjalankan terus kebaikan, ya, beramal kebaikan, ya. Tapi memang tidak ada salahnya, ya, di sini, ya, kita ulas kembali, gitu ya, kita bahas kembali, kita kaji kembali, ya, mengenai keistiqomahan, ya. Bukankah, ya, kita itu makan nasi juga setiap hari, ya, tapi nggak bosan, ya kan? Nah, ya, kadang-kadang malah kangen, ya, kalau misalnya udah 2-3 hari nggak makan nasi, aduh, kayaknya kangen banget nih, pengen makan nasi, nah, gitu ya. Makannya misalnya mie terus, ya, kangen pengen balik lagi makan nasi. Begitu pula khotib, ya, setiap Jumat selalu mengingatkan kepada jamaahnya, ya, ya ayyuhalladzina amanu taqullah, ya, hai orang-orang yang beriman, bertakwa kepada Allah, ya. Diingatkan, ya, setiap Jumat, ini yang laki-laki, ya, itu pasti diingatkan oleh khotib, ya,
bertakwalah kepada Allah dengan melaksanakan segala perintahnya dan menjauhi segala larangan. Ya. Jadi kita gitu ya, untuk melaksanakan sebuah kebaikan itu kadang memang harus diingetin, ya, karena manusia itu tempatnya lupa dan lalai, ya. Kadang-kadang harus diingetin lagi, oh iya, nah, baru semangat lagi, gitu ya. Mungkin berapa lama lalai lagi, diingetin lagi, ya demikian, ya seterusnya, ya sebagaimana ya, sabda Rasulullah SAW, al insan makhlul khoto wan nisyan. Manusia itu tempatnya memang salah dan lupa, ya. Kalau nggak diingetin suka lupa. Ya oleh karena itulah ya dalam maka hal tersebut ya, maka pada kesempatan ini ya saya ingin mengingatkan kembali ya mengenai istiqomah tersebut ya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Adz-Dzariyat 56, wa dzakir ya fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ya. Dan berilah peringatan karena sesungguhnya peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman ya. Baik hadirin rahimakumullah ya. Sebaik-baik amal ya, itu adalah amal yang istiqomah. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Sebaik-baik amal ya, itu adalah yang dawam, ya, yang terus-menerus dilakukan, wa in qalla, walaupun cuma sedikit. Gitu ya. Jadi sebaik-baik amal adalah yang konsisten dilakukan walaupun cuma sedikit. Setiap Jumat ya saya masukin di keropak, ya, nggak banyak-banyak, saya 10.000 misalnya. Tapi konsisten terus, ya, nah, sesuai kemampuannya yang mungkin 10.000. Ya, nah, kalau yang kerja di Pertamina yang Cepu, saya yakin yang nggak 10.000, ya minimal ya 50.000, ya. Ya. Yang penting konsisten ya, setiap Jumat masukin, ya, ya mampir ke masjid mana ya, beda masjid, oh infak juga, ya mampir lagi ke masjid mana lagi, infak. Konsisten, gitu ya. Nah, jadi jangan infak, gitu ya. Wah, infak yang besar 500.000, tapi setahun nggak infak lagi, ya. Nah, ini nggak konsisten, ya, cuma sekali doang, ya. Nah, ya, jadi walaupun sedikit, konsisten kita lakukan. Ya. Hadirin rahimakumullah, ya, seorang salafus solih yang bernama Bishr al-Hafi, ya, ini adalah seorang sufi. Ya. Beliau berkata, bi'sal qaum ya, la ya'rifunallaha haqqan illa fi Ramadan. Seburuk-buruk kaum ya, adalah kaum yang tidak mengenal Allah kecuali di bulan Ramadan. Ya. Inna sholih alladhi yata'abbadu wa yajtahadu as-sanata kullaha. Ya. Sesungguhnya seorang yang soleh itu adalah yang beribadah ya, dan berijtihad ya, bersungguh-sungguh untuk beribadah ya, di setiap saat dalam satu tahun. Ya, ini adalah sindiran ya dan peringatan kepada kita. Ya, jangan kita menjadi hamba Ramadan saja. Ya, jadi kalau pas bulan Ramadan ya memang ibadahnya luar biasa. Gitu, ya, ibadahnya luar biasa. Gitu ya. Sholatnya selalu berjamaah ke masjid, nah, yang laki-laki, ya. Infaknya banyak, ya jangan ditanya. Ya. Baca Al-Qurannya, satu hari 1 juz minimal, ya itu selama Ramadan. Tapi begitu masuk bulan Syawal, bulan sekarang, ya maka hal itu banyak ditinggalkan, ya. Sholat, udah malas ke masjid, ya di rumah aja. Ya.
Baca Quran, waduh, berat. Ya. Sibuk nih, udah mulai sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan, ya. Maka baca Qurannya ya nanti dah, ya. Tidak sempat walaupun hanya 10 ayat, ya. Ya. Sodakohnya, aduh, ya. Ini banyak kebutuhan, ya, belum bisa nyisi, ya. Nah, ini ciri hamba Ramadan saja, ya. Jadi dia beramal, ya, bersungguh-sungguh beramal hanya di bulan Ramadan. Begitu selesai Ramadan, ya selesai pula amal. Nah, ini menunjukkan ya seseorang yang tidak istiqomah. Imam Ibnu Rajab ya dalam kitab Laqaiful Ma'arif ya, Laqaiful Ma'arif mengatakan alamatu qabulil amal antu sholat bi ta'atin ba'da. Alamat atau tanda-tanda diterimanya amal ya adalah ketaatan yang terus-menerus setelah selesai amal tersebut. Ya. Jadi ada kontinuitas di dalam beramal. Ya. Wa alamatu raddiha ya, antu sholat maksiyah ba'dah. Dan tanda ditolaknya amal itu adalah bermaksiat setelahnya. Ya. Jadi kalau kita pengen tahu, ya, selama Ramadan kemarin amal kita ini diterima apa enggak? Ya. Lihat setelah Ramadan. Lihat nih di bulan Syawal mulai. Ya. Kalau kita masih konsisten yang melakukan kebaikan-kebaikan sebagaimana kita lakukan di bulan Ramadan, ya, insya Allah ya, itu tanda amal kita diterima. Tapi kalau misalnya masuk bulan Syawal, ya, hilang tuh amal-amal kebaikan yang kita lakukan di bulan Ramadan. Tidak lagi kita lakukan. Udah lupa kita. Ya. Maka ya, kata Imam Ibnu Rajab itu tanda amalnya nggak diterima. Nah, ya, hati ini ya. Ini adalah peringatan kepada kita semua. Ya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Waraghima an furajulin, ya, dakhala alaihi Ramadan, falam yughfarlah." Celakalah seseorang ketika masuk bulan Ramadan, ya, kemudian berlalu semansa, falam yughfarlah. Kemudian dia tidak mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, karena amal-amalnya ditolak. Ya. Jadi ketika amal-amal kita ya ditolak, ya maka ampunan pun ya menjauh dari kita. Sulit kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, bahkan diingatkan oleh ulama ya, malam yughfaru lahu fi Ramadan falai yughfaru lahu fi masiwa. Barang siapa yang tidak diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di bulan Ramadan, maka sulit ya baginya untuk bisa diampuni di bulan-bulan lain. Kenapa? Biasanya memang ya kita beribadah yang intens itu di bulan Ramadan. Ya, coba deh bandingkan dengan bulan-bulan lain. Ya. Ya. Kalau mau masuk Ramadan tuh semangatnya di situ. Ya. Di situ kita puasa ya, kita ya mulai ya, kita sedekah, kita baca Quran, ya, berbuat baik dengan sesama, ya. Di situ kita saling bermanfaat, menjalin silaturahmi dan seterusnya, ya. Itu kita lakukan di Ramadan, ya. Kalau di bulan Ramadan dengan banyaknya amal kebaikan itu yang kita lakukan, kita tidak mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Bagaimana kita bisa mengharapkan ampunan Allah di bulan-bulan lain? Ya. Nah, ini perlu kita renungkan bersama. Nah, hadirin ya rahimahullah. Ya. Masih ada waktu ya.
Ini 10 menit lah, insya Allah. Ya. Hadirin ya, rahimakumullah. Bicara tentang istiqomah. Bagi kita menggapai istiqomah tersebut, ya, supaya kita bisa istiqomah. Ya. Nah, istiqomah ya, asalnya adalah dari ilmu. Seseorang ketika memiliki ilmu, kemudian ada semangat, maka dia amal. Gitu ya. Jadi kalau saya punya ilmu, oh saya tahu ya wajibnya sholat, rukun sholat, cara sah sholat, ya tahu ilmunya cara sholat begini, ya. Ada semangat untuk mengerjakan sholat, maka saya bisa beramal, ya. Karena kalau amal nggak ada ilmunya, ya susah juga, gitu ya. Nah, nggak bisa, ya. Jadi ada ilmu, kemudian ada semangat, ya ada ghirah, ya, beramal. Ya. Tapi orang yang beramal nggak cukup, ya. Nggak cukup, ya. Dia harus ikhlas, ya. Ikhlas karena Allah Ta'ala, ya, amal. Tapi orang ikhlas juga nggak cukup juga, ya. Dia harus istiqomah, ya. Jadi ilmu tambah semangat menjadi amal. Amal, ya, tambah ikhlas, ya, maka barengi dengan istiqomah. Ya, disitulah perjalanan kita. Ya, jadi untuk mencapai istiqomah ya kita harus punya ilmunya juga, gitu ya. Nggak bisa istiqomah kita nggak belajar ilmunya, ya. Susah juga, gitu ya. Nah, dalam Quran surat Fussilat ya ayat 30 ya. Sebagaimana ini ada sebuah ayat yang terkenal ya, yang biasa kita dengarkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Innal ladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu tatanazzalu 'alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang yang berkata ya Tuhan kami ini adalah Allah, kemudian dia beristiqomah ya, tsumma istaqamu ya, tatanazzalu 'alaihimul malaikah ya. Diturunkan baginya malaikat ya. Allah takhafu wa la tahzanu, agar kamu jangan takut, jangan sedih ya. Wa basyiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Ya. Dan berikan mereka kabar gembira tentang surga yang akan surga yang dijanjikan kepada mereka. Jadi orang yang beriman kemudian dia istiqomah dalam beramal, balasannya adalah surga. Ya, itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Terus saya kayaknya harus udah mulai serak-serak. Permasalahannya ya hadirin, bagaimana caranya kita menggapai istiqomah tersebut, gitu ya. Setelah tahu ilmunya tadi, jalannya kayak begitu, gimana caranya kita bisa istiqomah? Yang pertama adalah tentunya luruskan niat, ya, pastikan jalannya, luruskan niatnya, ya. Jadi pasti ya tadi kan syaratnya amal adalah ikhlas. Jadi kita harus luruskan niat, ya. Ikhlas kita ibadah karena Allah Subhanahu wa taala, bukan karena yang lain. Ya, itu syarat pertama, ya. Saya udah bisa ikhlas Pak Ustadz kayaknya sih lillahi taala nih, tapi kok belum bisa istiqomah ya. Ya, belum bisa istiqomah. Yang kedua, ya, harus belajar ilmunya, ya. Pelajari ilmunya, ya. Kenapa? Dengan belajar ilmunya kita tahu sebabnya, ya. Kita tahu sebabnya, kita tahu keutamaannya, ya, apakah dia sesuatu yang wajib atau yang sunnah, gitu ya. Balasannya apa, kita tahu semua, gitu ya. Kalau nggak mengerjakan apa balasannya, kalau mengerjakan apa balasannya, kita tahu ilmunya. Jadi kita punya motivasi, oh, ya, saya harus ngerjain ini, ya, ya. Kalau enggak, ya, maka Allah Subhanahu Wa Taala ya akan menimpakan, gitu ya, musibah kepada saya, misalnya, gitu ya. Jadi yang kedua pelajari ilmunya.
ya saya sudah belajar ilmunya, kayaknya udah niatnya juga udah oke. Tapi belum bisa istiqomah juga. Gitu ya. Yang ketiga, ya, pilih ya ibadah yang merasa senang untuk dikerjakan. Ya, pilih ibadah yang kita merasa senang untuk dikerjakan. Hadirin rahimakumullah, ya. Syariat Islam gitu ya, di dalamnya kan ada banyak jenis ibadah. Ya, ada sholat, ada puasa, ada baca Al-Quran, ada sedekah tadi ya, atau infak fisabilillah. Ada yang misalnya mengajar ilmu, ya. Ada yang belajar ilmu, itu ibadah juga, ya kan? Hadir kajian-kajian ini ibadah, ya. Nah, pilih ibadah yang kita senang kayaknya untuk melakukannya, gitu ya. Ya. Jadi Allah menjadikan syariat bermacam-macam ini, gitu ya, adalah yang pertama supaya kita jangan bosan. Ya, kalau ibadahnya sholat terus, kita bosan, sholat terus, gitu ya, bosan. Ya, sholat, kayaknya bosan sholat, kemudian puasa, ya. Bosan misalnya baca Quran, bosan lagi zikir, ya. Jadi bermacam-macam ibadah kita lakukan, berpindah dari satu ibadah ke ibadah lain supaya kita tidak bosan, ya. Nah, kalau makannya tempe terus kan bosannya, dia harus bervariasi, maka jenis ibadah pun bervariasi, gitu ya, supaya kita tidak bosan. Dalam Al-Hikam itu ada sebuah sebuah nasihat yang bagus ya mengenai hal ini. Imam Ibnu Athaillah berkata, tanawwa'at ajnasul amal litanawwu'i wariyatil amal. Bermacam-macam jenis amal yang Allah berikan kepada kita. Litanawwu'i wariyatil amal. Karena bermacam-macam pula ya pemberian atau karunia yang Allah berikan kepada kita. Ya. Jadi seseorang yang menekuni satu hal, maka dia akan diberikan karunia yang berbeda-beda dengan hal-hal yang lain, gitu ya. Berikan fadilah, gitu ya, keutamaan-keutamaan yang berbeda dengan yang lain. Ya. Jadi itu pertama adalah supaya kita tidak bosan, gitu ya. Dan yang kedua adalah karena setiap orang kadang memiliki ketertarikan atau passion sendiri, gitu ya, terhadap sebuah ibadah. Ya. Ada orang yang senangnya ibadahnya sholat, ada, ya. Jadi begitu sholat 5 waktu, misalnya zuhur jam 12, ya dia jam 12 kurang 10 udah di masjid. Ya, ada, ya. Ya. Nah, setiap hari begitu. Karena senang ibadah sholat. Senang. Ada orang yang senangnya puasa, ada. Ya, Senin Kamis nggak ketinggalan puasanya. Ya, ada. Ya, nah, itu terutama orang-orang yang maaf ya dengan kelebihan berat badan. Ya, ya sekalian, wah Senin Kamis nih, gitu ya, nah, misalnya gitu. Ya, ada juga orang yang ya senangnya bersedekah, ada, ya. Padahal ke masjid malah jarang-jarang lah, gitu ya. Nah, puasa juga Ramadan doang, gitu ya. Tapi karena dia punya kelebihan rezeki, dia senang sedekah, gitu ya. Nah, sedekah masjid, ya, sedekah ke panti asuhan, ya. Ada orang yang kesusahan dia tolong, ya. Senangnya sedekah, ya, walaupun di ibadah yang lain kurang. Jadi setiap orang ya kan punya passion sendiri, ya. Ada orang yang senangnya baca Quran, bisa jadi, ya. Oh, dia pokoknya senang baca Quran, gitu ya, ibadah utamanya dia. Jadi ada ibadah andalan, gitu ya, yang biasa dilakukan setiap orang. Nah, kita, gitu ya, supaya bisa istiqomah, cari ibadah andalannya apa. Ya, kalau senangnya baca Quran, ya, isi setiap hari dengan baca Quran, ya, walaupun hanya 10 ayat, gitu, atau 1 lembar, gitu ya. Tapi konsisten, ya, istiqomah di situ, ya. Nah, jadi keistiqomahan itu ya di dalam satu ibadah. Karena apa ya? Karena ya manusia punya keterbatasan, ya. Gak mungkin semua-muanya ya dia istiqomah di semuanya. Wah, luar biasa itu, gitu ya.
Ya mungkin kalau nggak ada pekerjaan yang lain bisa jadi gitu ya. Kita kan bekerja di kantor gitu ya, dan sebagainya. Kalau istiqomah semuanya, gitu ya, habis waktu kita, gitu ya, nggak bisa kerja, ya. Nah, jadi pilih salah satu yang bisa membuat kita istiqomah. Gitu, ya. Nah, seperti sahabat juga demikian, ya. Seperti Abdullah bin Mas'ud misalnya. Abdullah bin Mas'ud ya. Ini orang yang kecil ya, sahabat Rasul. Orangnya kecil-kecil gitu ya, kurus ya kalau kayak kita ya, kurus. Abdullah bin Mas'ud ini ibadah andalannya adalah menghafal hadis. Ya, makanya banyak kan hadis ya dari Abdullah bin Mas'ud ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud hadisnya. Ya. Beliau menghafal hadis 5.000 hadis ya dari Rasulullah SAW. Ya. Tapi ada ibadah yang Abdullah bin Mas'ud ini nggak sanggup, yaitu puasa. Ya, jadi puasanya hanya di bulan Ramadan, dia nggak sanggup puasa sunnah. Nah, berat katanya, gitu ya, karena dia orangnya kurus, ya, udah kurus kalau puasa konsentrasinya melemah, gitu ya. Nah, susah. Dia punya ibadah andalan menghafal hadis. Nah, kemudian demikian pula dengan Abu Hurairah, ya. Abu Hurairah kan juga periwayat hadis. Tapi selain itu dia punya ibadah andalan adalah ya membaca Al-Qur'an, ya. Jadi baca Al-Qur'an gitu ya, setiap hari 1 juz gitu ya. Itu Abu Hurairah konsisten. Jadi demikian pula para sahabat gitu ya, itu punya ibadah-ibadah andalan gitu ya. Itu yang kedua ya. Oke. Jadi kita pilih ya ibadah andalan kita ya. Seperti yang satu lagi ya, yang kita kenal ya sahabat adalah Bilal bin Rabah ya. Nah, Bilal bin Rabah ini ya oleh Rasulullah SAW bahkan dikatakan pada sebuah kesempatan gitu ya, kita berkumpul ya dengan sahabatnya, wahai Bilal ya, sesungguhnya aku mendengar terompahmu di surga. Ya. Padahal Bilal masih di dunia. Ya. Tapi Rasulullah SAW sudah menjamin Bilal ini bakal masuk surga. Gitu ya. Bilal kan tukang azan kan di zaman Rasul. Ya. Nah, maka ya di antara sahabat tentunya ingin tahu dong, gitu ya. Tahu dong. Setelah itu ada sahabat bertanya, ya, apa sih ibadah Anda, gitu ya, sehingga Anda ini ya bisa masuk surga, ya, dijanjikan masuk surga oleh Rasulullah. Ya, apa ibadah Anda nih yang beda dari kita-kita, gitu ya. Sholat sama bareng semua, ya, luar biasa, ya. Jadi apa, Bilal bin Rabah itu masih di dunia aja ya sendalnya udah ada di surga, gitu ya. Jadi bapak-bapak ya kalau sholat ke masjid ya sendalnya hilang ya jangan takut ya, siapa tahu udah di surga duluan. Amin ya. Jangan takut ya. Nah, setelah ditanya begitu, maka Bilal bin Rabah menjawab, ya, saya punya biasanya gitu ya. Saya selesai wudhu, saya langsung sholat. Namanya sholat sunnah wudhu. Ya, karena beliau muadzin kan, datang duluan biasanya habis wudhu sholat sunnah wudhu dulu sebelum azan. Gitu. Oh, jadi itu dia ibadah andalannya ya Bilal bin Rabah. Ya, sehingga dia konsisten dengan sholat sunnah wudhu, ya itulah yang mengantarkan dia ke surga. Gitu ya. Nah, jadi gitu ya, bapak-bapak, ya ibu-ibu semua, ya hadirin, pilih ya ibadah andalannya. Nah, gitu ya. Itu aja konsisten terus ya. Ya, tidak perlu semuanya konsisten, tidak ya. Satu ibadah yang konsisten terus. Nah, gitu ya. Tentunya ibadah wajibnya tidak ditinggalkan, gitu ya. Penting ibadah itu dikonsisten terus, insya Allah ya itu menjadi bekal kita ke surga. Yang ketiga ya, masih ada 3 lagi, sedikit lagi ya. Nah, setelah itu ya supaya bisa istiqomah juga ya, yang keempat ya,
pilih ya teman-teman atau lingkungan ya yang mendukung gitu, ya. Jadi bergaul dengan teman-teman yang baik-baik juga ya, supaya bisa istiqomah gitu ya. Kalau bergaulnya dengan misalnya kita senang sholat, bergaul dengan orang yang nggak pernah sholat, ya senang sholat, nah nanti kita ke bawah-bawah gitu ya. Nah, jadi bergaul dengan lingkungan yang baik ya, supaya kita juga tetap bisa istiqomah di dalamnya ya. Kemudian ya, yang terakhir adalah bantu dengan doa ya, bantu dengan doa ya. Ada dua doa ya, satu dari Al-Qur'an ya, dan satu dari hadis gitu ya, tentang istiqomah ini. Yang pertama dari Al-Qur'an surat Ali Imran ya, yang tentunya sudah sudah kita hafal ya, itu Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana ya. Ya Allah, ya, jangan engkau bengkokkan gitu ya hati kami ya, ya setelah engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ya, jadi kita pengen ditetapkan, diistiqomahkan gitu ya dalam beribadah kepada Allah. Ya. Yang kedua adalah doa dari Rasulullah gitu ya. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku dalam agama. Ya, itu kita minta istiqomah. Bantu ya dengan doa. Ya, jadi demikian ya 5 tips ya, tips and trick ya agar kita bisa istiqomah ya. Mudah-mudahan nih kita setelah menjalani madrasah Ramadan ya selama 30 hari ya, kita lanjutkan ya 11 bulan ke depan dengan istiqomah. Gitu ya, pilih salah satu ibadah, istiqomahkan terus ya selama 11 bulan ke depan hingga kita menjumpai Ramadan lagi di bulan depan gitu ya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan ya, mudah-mudahan tentunya ada manfaatnya. Masih ada mungkin kalau ada 1-2 pertanyaan, persilahkan kepada jemaah. Ya enggak, silakan dengan Pak siapa Pak, boleh Pak? Ustadz, saya mau nanya Ustadz. Ya. Udah. Jadi kita udah berniat beristiqomah dengan baik Pak Ustadz. Ya, ya. Tapi kita masih suka berbuat dosa yang sama. Bagaimana Pak Ustadz hukumnya? Oh ya, ya. Kita udah mau berubah, bikin dosa lagi. Gitu. Ya, ya baik ya, betul ya. Nah, ini pertanyaan yang bagus ya. Ini tentunya bukan hanya dengan Pak siapa Pak? Pak Kais. Ah, Kais. Oh, Masya Allah. Ya. Nah, ini sebetulnya bukan masalah Pak Kais doang, memang masalah semua juga ada banyak. Karena memang ya, sebagaimana Allah berfirman ya, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Kami ilhamkan kepada manusia itu fujur ya, berbuat dosa, wa taqwaha, dan berbuat takwa. Ya memang begitu gitu ya. Nah, makanya tadi ya kita bantu tadi dengan doa misalnya ya, kita mohon kepada Allah, ya Allah gitu ya, tetapkan aku dalam agama tadi biar istiqomah gitu ya, biar jangan banyak-banyak berbuat dosa gitu ya. Jangan banyak-banyak berbuat dosa. Biasanya yang berbuat dosa itu kan tergelincir saja, tergelincir, tapi harus ingat lagi gitu ya, sedikit lagi ingat lagi. Jadi harus lebih banyak ingatnya kepada Allah ya, lebih banyak ibadahnya kepada Allah ya. Nah, sekali-kali tergelincir ya itulah manusia gitu ya, seperti itu. Tapi harus lebih banyak ya ibadahnya kepada Allah gitu ya. Karena ketika nanti ya di akhirat kelak gitu ya, ya tidak ada orang yang benar-benar nol gitu ya, dosanya ada gitu ya. Kita nih sebagai manusia biasa gitu ya. Nah, tapi ya nanti kan akan ditimbang di akhirat gitu ya. Beratan mana nih gitu ya antara ya kebaikan yang dilakukan dengan dosa gitu ya. Ya. Jadi kebaikannya harus jauh lebih banyak dari dosanya gitu ya. Nah, insya Allah ya, dosa-dosa yang kecil-kecil ya kita kan selalu minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ya kan? Di setiap habis sholat ya jangan lupa astagfirullahaladzim ya, baca astagfirullahaladzim. Kalau dosa kepada manusia ya mau tidak mau kita harus minta maaf, gitu ya, pada manusia yang kita zolimi misalnya. Ya kita minta maaf. Ya. Apalagi ini momen Syawal kan biasanya ya. Syawal itu adalah momen yang baik untuk ibtidaul khair ya, untuk memulai sebuah kebaikan. Gitu ya. Termasuk adalah untuk memperbaiki silaturahmi ya dengan ya keluarga ya, dengan saudara-saudara. Itu momen Syawal ya. Kita kan maaf-maafan di bulan Syawal, enggak ya, maafin ya gitu ya, maafin ya semuanya gitu ya, termasuk dengan tetangga-tangga dan lain sebagainya gitu ya. Nah mungkin seperti itu nah, gitu ya Pak Wes ya. Baik, terima kasih. Ada lagi ya, silakan jika masih ada. Oke, cukup ya ini ya, sudah cukup. Baik, demikian kita tutup saja dengan doa ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Ya Allah, berikanlah manfaat dalam ilmu yang Kau ajarkan kepada kami dan ajarkanlah kepada kami ilmu yang bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.